Kenapa sih para sufi atau orang-orang yang biasanya pengikut toreko tertentu itu suka masang fotonya mursyidnya, fotonya gurunya, untuk membantu membangkitkan cahaya, membangkitkan nur Muhammad dalam dirinya. Karena guru adalah manifestasi tadi yang sudah mampu menghidupkan nur Muhammad dalam dirinya. Semoga dengan melihat wajah gurunya itu bisa membangkitkan nur Muhammad tadi yang membuat tambah dekat pada Allah. Kalau nonton wajahnya gurumu, guru-guru sufi, para mursyid itu kan mengingatkan kita pada Allah, membuat kita tambah dekat. Kan beda kalau lihat gambarnya artis, lihat gambarnya grup band kesukaanmu, pemain sepak bola kesenanganmu. Itu kan kamu terbawa kemana kan pastinya nggak ke Allah. Yang bisa membawamu ke Allah itu kalau lihat gambar-gambar gurumu, antara lain mursyidmu. Jadi kenapa dibalik beliau-beliau itu di dalam dirinya ada nur Muhammad. Sebagaimana dalam dirimu juga ada potensi cahaya tadi. Jadi biar frekuensimu nyambung dengan frekuensi mereka. Berarti kamu sebagaimana beliau tambah dekat pada Allah. Tahu nggak sih kalau Allah tuh ternyata deket banget sama kita? Ya, Allah selalu bersama kita dan letaknya ada dalam ruh kita melalui Nur Muhammad. Karena itu jangan takut merasa kalau Allah nggak berada di sisi kita. Karena sesungguhnya Allah bersama kita melalui Nur Muhammad dalam ruh kita. Jadi kita tenang aja. Karena kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat bersama Dr. Farudin Faiz dengan tema Nur Muhammad edisi Kenabian. Jadi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dan simak video ini sampai habis agar bisa bermanfaat buat kita. Tokoh ketiga, muridnya Syekh Sahal antara lain Abu Mansur Al-Hallaj. Ini pernah kita bahas satu sesi khusus. Tokoh yang mungkin sangat teringat di pikiran teman-teman karena kontroversinya. Nah, pandangan Al-Tustari ini sangat berpengaruh nanti terhadap Husain bin Mansur Al-Hallaj ini. Jadi kata Al-Hallaj, ya Nur Muhammad itu makhluk pertama. Dialah Muhammad spiritual, karena nanti ada Muhammad material, ya Nabi Muhammad itu. Dia adalah sumbernya semua ma'rifat. Dia adalah cahaya semua wujud. Jadi menurut Al-Hallaj ya, Muhammad itu punya dua hakikat. Yang pertama hakikat cahaya. Kemudian yang kedua hakikatnya sebagai manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Sebagai cahaya ya Muhammad adalah di atas semua ciptaan. Dia sebelum semua ciptaan, tapi sebagai Nabi beliau yang terakhir. Jadi ini di antara penjelasannya Al-Hallaj. Nah, yang menarik dari Al-Hallaj nanti yang berhubungan dengan gagasan kontroversial tentang takhallul. Jadi Nur Muhammad ini, yang cahaya Tuhan ini, hakikatnya adalah tajallinya Allah. Tajalli Allah itu ketika Allah menampakkan kehadirannya. Ketika Allah memanifestasikan keberadaannya melalui ciptaannya. Berarti Nur Muhammad tadi yaitu tajallinya Allah yang paling utuh, paling sempurna. Jadi berarti apa? Orang yang mendapat Nur Muhammad ini, dia akan punya karakter ketuhanan. Karena karakternya Nur Muhammad ini yang paling mirip dalam tanda petik ya dengan Allah, dengan Tuhan. Karena dia tajallinya Allah yang paling utama, yang paling dekat, yang paling pertama. Dan itu dikutip, boleh teman-teman baca kitab Tawasin bab pertama, itu ada kalimat begini. Cahaya-cahaya kenabian terpancar dari cahayanya, dan cahaya mereka berasal dari cahayanya.
Tidak ada cahaya di antara cahaya-cahaya lain yang lebih cemerlang dan lebih terang serta azali selain cahaya pemilik kemuliaan ini. Ini pembukaannya bab 1 kitab Tawasin. Mungkin kalian tidak paham maksudnya, kalian baca saja bolak-balik nanti paham sendiri. Kalau masih belum paham berarti memang makomnya belum nyampe. Itu kalimatnya berentetan cahaya. Oke ya, jadi intinya Nur Muhammad itu tajallinya Tuhan. Yang dia ini bisa diperoleh oleh siapa saja. Dan manifestasi paling sempurnanya ya Rasulullah. Orang siapa saja tadi yang mencapai Nur Muhammad, ya kalau para nabi otomatis ya, adalah para wali. Jadi para wali itu orang yang mampu mencapai cahayanya Allah. Nah, ini nanti melahirkan beberapa kontroversi dalam gagasannya Al-Hallaj. Termasuk tajalli tadi ketika dimaknai secara verbal, literal, itu seolah-olah Allah hadir menyatu dalam dirinya manusia. Kemudian orang yang dapat Nur Muhammad ini, para wali ini, kemudian berarti dia bisa punya syariat sendiri karena levelnya sudah kayak Nabi dan lain sebagainya. Ada beberapa kontroversi dalam gagasannya Al-Hallaj. Jadi ini agak lebih ekstrim dibandingkan tadi Syekh Sahal Al-Tustari. Kita lanjutkan. Nah, lanjut kemudian gagasan ini diperdalam lebih sophisticated, lebih detail oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Nah, kalau teman-teman nanti membaca Futuhat, itu kata Ibnu Arabi Nur Muhammad itu sebenarnya ya salah satu nama. Kalau di situ disebut 22 nama. Ada hakikat Muhammadiyah, Ruh Muhammad, Khalifah, akal pertama, dan lain sebagainya. Nanti lewat Ibnu Arabi ini ada sedikit penjelasan kenapa kok disebut Ruh Muhammad. Teman-teman mungkin masih ingat ada ayat yang ketika Allah sudah menciptakan secara sempurna, fanafakha fihi min ruhi, kata Allah. Maka aku tiupkan dalam dirinya bagian dari ruhku. Ini kalau ditafsir pandangannya Ibnu Arabi, fanafakha fihi min ruhi. Ruhi itu ruh Muhammad itu ya Nur Muhammad itu. Jadi bukan Allah sendiri yang ruhnya masuk dalam diri manusia. Tapi yang disebut ruhi di situ itu ya Nur Muhammad itu. Jadi untuk menghindari tadi ya persatuan takhallul kayak Al-Hallaj. Jadi yang ada dalam diri kita itu bukan Allah tapi Nur Muhammad, ciptaan Allah, cahaya ilahi, ruhnya Allah. Jadi ruhnya Allah itu Nur Muhammad yang dimasukkan dalam diri kita. Inilah yang harus kita cari. Karena ini yang hakikat hidup kita yang sejati itu ya cahaya itu. Kalau kita ingin jadi manusia sejati sesuai fungsi dan tujuan penciptaan kita, kita harus menemukan Nur Muhammad itu dalam diri kita. Orang-orang yang sampai ke sana namanya wali. Orang yang diberi anugerah Nur Muhammad itu oleh Allah nanti namanya Nabi. Jadi ini penjelasan dari Ibnu Arabi. Kenapa sih kok Nur Muhammad itu lahir? Nanti Ibnu Arabi mengawali dari satu hadis qudsi yang bunyinya ana kanzun mahfiyun fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Aku itu khazanah yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Untuk bisa dikenal apa? Aku menciptakan makhluk. Dan makhluk itulah nanti yang mengenaliku. Jadi kenapa kok Allah menciptakan makhluk? Yang pertama kok Nur Muhammad? Karena Allah ingin dikenali. Maka diciptakanlah makhluk yang paling sempurna, paling perfect, paling dekat, dan paling mirip dalam tanda petik dengan Allah sehingga mudah nanti mengenali Allah. Berarti tugas utamanya makhluk kalau sesuai hadis ini
Hadis qudsi ini ya berarti untuk mengenali Allah. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak bisa digambarkan seperti apapun, ya Allah menciptakan makhluk. Biar kita bisa lebih mudah mengenali Allah. Nah, makhluk prototipe yang paling perfect, jembatan yang paling memudahkan kita mengenali Allah, ya Nur Muhammad ini. Nah, itulah tafsirnya Ibnu Arabi. Jadi makhluk itu jalannya Allah untuk bertajalli, menampakkan dirinya. Jadi dalam diri setiap makhluk sebenarnya terdapat kandungan ilahiyah. Yang itu yang harus kita hidupkan. Baik, ini pelan-pelan ya, nanti kita urai. Ini masih mentah pikirannya mereka, para sufi, para tokoh. Lanjut, ini saya belum nafsir-nafsir ya, saya hanya mengikuti yang ditulis. Kemudian melanjutkan tadi ya, manusia itu adalah tajallinya Tuhan yang paling sempurna. Dalam arti di antara semua makhluknya Allah, yang paling dekat kualifikasi dan kualitasnya dengan Allah itu manusia. Di antara semua manusia, yang paling puncak, paling sesuai karakter dan ciri-cirinya dengan Allah itu Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ini manifestasi konkretnya ada pada Nabi Muhammad. Jadi ini rentetan logiknya. Nah, nanti kata Ibnu Arabi, ya Nabi Adam dan Muhammad itu sama-sama bapaknya manusia. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad yang manifestasi Nur Muhammad tadi adalah Abul Arwah, kalau Nabi Adam itu Abul Jasad. Jadi bapak rohani kita itu Nur Muhammad, bapak jasmani kita itu Adam. Yang Nur Muhammad itu manifestasi lahiriahnya ya Nabi Muhammad. Maka kata Ibnu Arabi, dalam diri kita itu ada unsur-unsur kemuhammadan. Atau kalau di kitabnya ya ada unsur-unsur Muhammadiyah. Jangan tanya yang NU ada di mana. Iya. Wah, berarti dalam diri kita ada unsur kemuhammadian ini, NU-nya noneng di terusan. Jadi ada unsur kemuhammadan. Jadi bagian dari Nur Muhammad, potensi cahaya yang siap untuk kita nyalakan, kita hidupkan. Meskipun kebanyakan kita tidak terlalu care dengan itu. Termasuk ada unsur-unsur keadaman, kalau ini jelas. Unsur-unsur fisik jasmania. Nah, kata Ibnu Arabi, Nur Muhammad itu akan terus sampai akhir zaman. Yang mewarisi siapa? Para sufi, para mursyid. Oleh karena itu, kata Ibnu Arabi, memandang wajah guru, wajah mursyid, itu seperti memandang Nur Muhammad. Kenapa sih para sufi atau orang-orang yang biasanya pengikut tarekat tertentu itu suka masang fotonya mursyidnya, fotonya gurunya, untuk membantu membangkitkan cahaya, membangkitkan Nur Muhammad dalam dirinya. Karena guru adalah manifestasi tadi yang sudah mampu menghidupkan Nur Muhammad dalam dirinya. Semoga dengan melihat wajah gurunya itu bisa membangkitkan Nur Muhammad tadi yang membuat tambah dekat pada Allah. Kalau nonton wajahnya gurumu, guru-guru sufi, para mursyid itu kan mengingatkan kita pada Allah, membuat kita tambah dekat. Kan beda kalau lihat gambarnya artis, lihat gambarnya grup band kesukaanmu, pemain sepak bola kesenanganmu. Itu kan kamu terbawa kemana kan pastinya nggak ke Allah. Yang bisa membawamu ke Allah itu kalau lihat gambar-gambar gurumu, antara lain mursyidmu. Jadi kenapa dibalik beliau-beliau itu di dalam dirinya ada Nur Muhammad. Sebagaimana dalam dirimu juga ada potensi cahaya tadi. Jadi biar frekuensimu nyambung dengan frekuensi mereka. Berarti kamu sebagaimana beliau tambah dekat pada Allah. Ini Ibnu Arabi.
Kita lanjutkan. Sekarang ke murid beliau, Syekh Abdurrahman Al-Jili. Beliau ini muridnya Ibnu Arabi, masih keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau panjang sekali menafsir tentang Nur Muhammad ini. Di antara kitab beliau yang terkenal itu tentang Insan Kamil. Ini kitab yang 2 jilid besar. Yang 2 jilid itu sekitar 53 atau 54 bab. Saya ingat karena nanti di jilid kedua itu di situ ada penjelasan menarik bahwa Aristoteles itu banyak mendapat pelajaran dari Nabi Khidir. Coba kamu cari penjelasan itu di tulisannya Syekh Abdurrahman Al-Jili ini tentang Insan Kamil. Itu nyambungnya bagaimana antara Aristoteles dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kan lintas waktu memang. Ya sopo ngerti memang menemui Aristoteles. Dan Aristoteles bisa belajar dari beliau, itu berarti punya kapasitas spiritual tertentu. Aristoteles. Kadang-kadang kita aja ketemu Nabi Khidir mungkin tidak kenal. Karena itu tadi, frekuensi kita beda. Level kita mungkin tidak nyampe. Tapi kalau bisa sampai belajar, ya luar biasa. Jangan-jangan buku-bukunya Aristoteles itu tentang politik, tentang retorika, tentang itu. Jangan-jangan ilmunya Nabi Khidir. Oke, yo percaya, tidak percaya, monggo saja. Tapi ini yang ngomong sekelas beliau, Syekh Abdurrahman Al-Jili. Baik, ada beberapa yang mungkin perlu kita garis bawahi dari Syekh Al-Jili ini. Beliau melanjutkan gurunya tentang tadi ya, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rofa fa kholaqtul kholqa fa bi arafuni. Aku adalah khazanah tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, lalu kuciptakan makhluk. Dan dengan makhluk itu mereka mengenali aku. Nah, kata-kata kholqa tadi, kata Syekh Abdurrahman Al-Jili, tegasnya fa kholaqtul kholqa itu berarti fa kholaqtu Nur Muhammad. Maka aku ciptakan Nur Muhammad yang jadi sebabnya alam semesta. Kemudian Nur tadi masuk dalam diri para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang soleh yang menjadi cerminnya Allah, yang menggambarkan dirinya, namanya, sifatnya, dan af'alnya. Jadi ini mungkin lebih realistis tafsirnya Syekh Al-Jili. Jadi ya enggak di semua orang, karena mungkin ada orang yang jahat, ada orang yang gelap. Fabi arofuni tadi, dengan makhluk mereka mengenaliku, ya makhluk yang baik, yang soleh, yang dekat dengan Allah, yang sadar ketuhanannya Allah. Dan itu para nabi, para aulia, para ulama yang dalam dirinya Nur Muhammad ini hidup. Dari merekalah orang bisa sadar, bisa kenal tentang Allah. Jadi dari orang-orang soleh, para nabi, para ulama, para aulia, mereka inilah yang menghidupkan Nur Muhammad dalam dirinya. Jadi ini tafsirnya Syekh Abdurrahman Al-Jili. Nah, nanti beliau panjang menjelaskan, oh Nur Muhammad itu setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan surga neraka, lalu menciptakan wujud ulia, terus menciptakan wujud sufla, dan lain sebagainya. Nur Muhammad itu sendiri akan lahir secara fisik sempurna dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tafsirnya Syekh Abdurrahman Abdul Karim Al-Jili. Lanjut ya. Nah, beliau saya bilang tadi nulis kitab Insan Kamil. Insan Kamil ini adalah perwujudan Nur Muhammad. Dan hanya Nabi Muhammad yang bisa disebut insan kamil yang hakiki. Nabi-nabi yang lain ya memang perwujudan insan kamil. Para ulama, para aulia iya. Mungkin dalam diri kita sedikit iya.
Tapi perbandingan insan kamil yang lain dengan Nabi Muhammad, kata Syekh Abdul Karim Al-Jili, itu perbandingan antara yang sempurna dan yang lebih sempurna. Yo, insan kamilnya nabi-nabi yang lain juga para wali sempurna, wong namanya kamil. Tapi Rasulullah ini lebih sempurna, memanifestasikan insan kamil. Kalau menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili ini ya, insan kamil itu ada level bidayah, ada level tawasud, ada level khitam. Di level bidayah itu orang yang mulai dapat mewujudkan asma sifat-sifat ilahiyah pada dirinya. Ini kemungkinan mengelola akhlaknya, perilakunya, takholak bi ahlakillah. Naik satu level tawasud. Di level tawasud ini biasanya sudah dapat wawasan-wawasan kemakrifatan. Di level puncak, level khitam, ini dia bisa merealisasikan citra ketuhanan secara utuh. Nah, ini mungkin nanti kapan-kapan kita bahas secara tersendiri ya, karena ureanya panjang. Karya Syekh Abdul Karim Al-Jili ini tentang insan kamil.